Ketika Allah memanggil kita dengan pengharapan, saudara. Ya, dan pengharapan di dalam panggilan Allah itu besar. Ya, pengharapan di dalam panggilan Allah itu mampu menghibur hati kita yang berduka. Ya, menghibur hati kita yang terluka, menghibur hati kita yang lelah, yang berbeban berat dengan semua hal dalam dunia ini. Ya, kita hampir seminggu lebih saudara-saudara ya dihebohkan dengan peristiwa naas yang terjadi kepada Gubernur Jawa Barat, ya, yakni Bapak Ridwan Kamil, ya, di mana anaknya Emeril mengalami musibah, yakni tenggelam di Sungai Are, ya, di Swiss sana, saudara. Padahal anaknya ini berangkat ke Swiss untuk ambil S2, ya, untuk ambil S2, saudara-saudara, dan justru dia tenggelam di sana. Dan kemarin saya lihat saudara-saudara ya, Ridwan Kamil bersama dengan istri dan anak perempuannya sudah kembali saudara-saudara ke Indonesia karena masa cuti untuk mencari anak yang tenggelam ini sudah selesai, ya. Saya mendengar bahwa Real, ini anaknya biasa dipanggil Real, saudara. Emeril ini sebenarnya dia terlatih saudara-saudara untuk berenang. Dan dia punya sertifikat loh. Ya, saya dengar di berita dia punya sertifikat renang. Itu artinya bahwa dia terlatih berenang. Tetapi meskipun dia punya kemampuan berenang, ya, ternyata itu tidak membuat dia bisa lolos dari derasnya arus sungai yang ada di Swiss, ya. Jadi memang di sini kita belajar ya bahwa kalau sudah waktunya dipanggil pulang, ya maka kita pasti dipanggil pulang. Ya kan? Makanya ketika kita hidup, kita harus hidup bermakna, mengisi kehidupan kita dengan kebaikan, ya, hidup bertakwa, hidup beramal, hidup sesuai dengan firman kebenaran agar benar-benar kehidupan kita itu berisi, ya, di hadapan Tuhan, karena kita tidak pernah tahu saudara-saudara ya kapan kita dipanggil pulang. Karena saya seringkali mengatakan kematian itu tidak pernah memandang bulu, ya. Kematian tidak pernah memandang usia, karena syarat mati tidak harus tua. Kematian juga tidak pernah saudara-saudara ya memandang kesehatan, karena syarat mati tidak harus sakit, ya kan. Bayangkan perasaannya Gubernur Jawa Barat ini Ridwan Kamil bersama dengan istrinya, ya, dan seorang anaknya perempuan lagi, Asaria kalau tidak salah ingat. Bayangkan ketika mereka harus kembali ke bandara Swiss untuk terbang ke Indonesia, yang tadinya mereka datang berempat sekarang pulang tinggal bertiga. Ya, saudara, ini pasti sangat menyedihkan bagi seorang ayah, seorang ibu, betul, ya. Karena ketika seorang anak kehilangan orang tua laki-laki disebut anak yatim. Kehilangan orang tua perempuan disebut piatu. Kalau kehilangan kedua-duanya disebut yatim piatu, ya. Tetapi sampai sekarang tidak pernah ada istilah bagi seorang ayah, seorang ibu yang kehilangan anak. Karena duka yang begitu dalam yang tak dapat dijelaskan, saudara, ya. Saya tahu bahwa gubernur ini adalah gubernur yang suka celoteh, bersenda gurau. Tapi sepertinya mungkin beberapa waktu ke depan senda guraunya akan hilang karena dia kehilangan anak tertua, ya, anak yang dia kasihi. Maka ini menjadi peringatan sekali lagi penting ya bagi kita untuk hidup di dalam kemurahan Tuhan, untuk hidup di dalam kebaikan Tuhan, supaya ketika saat waktu Tuhan memanggil kita, ya, kita benar-benar ya telah memaknai kehidupan kita, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena saya mengerti bahwa hidup ini bukan bicara berapa panjang umurmu. Mau umur panjang tapi kalau panjang dalam dosa tidak ada gunanya, saudara. Betul enggak?
Hidup ini tidak bicara seberapa panjang umur kita. Mau berapa panjang pun kalau hidup dalam dosa, ya. Hidup ini juga tidak berbicara tentang bagaimana cara kita mati. Karena Yesus ternyata umur pendek loh. Cuma 33 tahun. Apakah Yesus kena kutuk? Tidak. Ya. Justru dalam 33 tahun yang dia miliki, dia mampu memberikan yang terbaik. Amin. Yesus mati disalibkan, cara mati yang mengerikan. Betul enggak? Ya. Kita melihat waktu anak Ridwan Kamil meninggal di sungai, ya kan, dan sampai sekarang jenazahnya belum ditemukan, ya. Saya mendengar memang di sungai itu setiap tahun katanya hampir 12 orang yang meninggal setiap tahun di sungai tersebut, ya. Semua para warganet Indonesia khususnya mengharapkan jenazah ini bisa ditemukan agar bisa memberikan pelipur lara lah, ya kan, bagi orang tua. Tetapi sampai sekarang jenazahnya tidak ditemukan, ya. Dan mungkin orang berkata, kenapa harus demikian? Kenapa harus cara mati yang seperti itu? Saudara, bukan cara matinya, tetapi cara hidupnya. Ini yang perlu kita taruh perhatian kita. Satu kali di Israel ada beberapa anak muda yang mati, saudara-saudara, ketimpa tembok. Jadi ada tembok yang roboh kemudian menimpa anak-anak muda tersebut dan mereka mati. Kemudian murid-murid menyampaikan itu kepada Yesus. Yesus berkata, mereka mati dengan cara begitu bukan karena dosa mereka lebih banyak daripada kamu. Ya. Jadi mereka mati dengan cara yang seperti itu bukan karena dosa mereka banyak. Ya. Jadi bukan cara matinya. Ya kan? Jujur memang saya juga sedih, saudara, ya, ketika mengikuti ini berita anak dari Ridwan Kamil ini, ya. Sangat sedih ketika jenazahnya belum ditemukan sampai sekarang. Tapi kita perlu mengerti dalam hidup ini bukan bagaimana cara kita mati, tapi bagaimana cara kita hidup. Ya, engkau juga mau mati di rumah sakit mewah, ya, dengan kamar eksklusif, ya. Satu hari katakanlah 20 juta harga kamar tersebut. Dan engkau mendapatkan perawatan medis yang luar biasa. Itu pun tidak ada gunanya selama engkau hidup, engkau tidak takut akan Tuhan. Ada amin. Ya, saya berharap saudara bisa mengerti ini, menangkap ini, menyimpannya dalam hatimu. Ya, dan engkau mulai mengikuti jalan-jalan yang dikehendaki Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara. Jadi kita perlu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Ya. Karena memang dunia ini sangat menyedihkan, ya. Dunia ini adalah tempat di mana kita mendapatkan, tetapi dunia juga tempat di mana kita kehilangan. Betul enggak? Ya. Dan kadang-kadang ketika kita mengalami kehilangan kita justru lebih terasa daripada semua yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Ya. Ketika kita mengalami kehilangan dalam hidup ini, justru hal itu yang lebih terasa daripada semua hal yang pernah membuat kita bersukacita. Ya. Kesedihan, kemalangan yang tercipta akibat kita kehilangan, itu sangat dalam ketimbang dengan kegembiraan yang kita rasakan pada saat kita mendapatkan sesuatu dari hidup ini, saudara. Ya. Satu kali kan ada seorang oma nih, suaminya meninggal. Sedih sekali, ya, dan dia berkata, pendeta, saya sangat sedih karena saya kehilangan suami saya. Karena kami sudah mengarungi batra rumah tangga puluhan tahun dan kami saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya. Dan oma ini sangat sedih dan dia terus menghubungi saya, saudara-saudara, ya. Dan pada akhirnya saya pun berkata kepada oma tersebut, oma, tenangkan hati saja, ya. Karena memang demikianlah yang namanya kehidupan. Kita tidak pernah diberikan karunia untuk memiliki. Kita hanya dikasih karunia untuk menikmati. Ya, itulah sebabnya Allah memberikan kepada kita yang namanya pengharapan. Pengharapan yang terkandung di dalam Tuhan itu sangat besar. Haleluya. Ya. Yang membuat penghiburan di tengah-tengah semua kehilangan yang kita rasakan adalah kita tahu bahwa ada pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan apakah itu? Bahwa di balik kematian ada kehidupan, sehingga suatu hari nanti kita akan bertemu dengan setiap mereka yang telah mendahului kita, yang telah meninggalkan kita akibat sebuah kematian. Ya.
Bayangkan saudara-saudara jika tidak ada kehidupan di balik kematian. Ya. Itu kan yang diyakini, itu tulisan daripada ya istri dari Ridwan Kamil. Ya, saya lihat namanya kalau tidak salah Atalia ya, istri dari Ridwan Kamil. Saya lihat di Instagramnya ya ketika dia berfoto bersama dengan suami dan anaknya perempuan ya, yang latar belakang itu Sungai Are. Ya, kemudian dia tulis di situ bahwa dia melepaskan anaknya kepada pemilik yang sejati dan dia percaya bahwa cepat atau lambat mereka akan bertemu kembali. Saya yakin kata bertemu kembali di situ bukan berarti bertemu dengan jenazahnya. Yang dimaksudkan oleh Atalia adalah bertemu di dalam roh. Itu keyakinannya kan. Ya, kita juga memiliki keyakinan ya yang sama. Ya, Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu." Ini adalah penghiburan, saudara-saudara. Haleluya. Ya. Kalau tidak ada tempat sesudah kematian, tidak ada surga, saya lebih memilih berkata kepada Tuhan, "Tuhan, jangan biarkan saya hidup. Saya tidak mau hidup dalam dunia ini kalau tidak ada yang namanya surga." Karena surga itu memberikan nilai tambah terhadap kehidupan kita yang sekarang. Karena saya katakan tadi di awal ketika kita menjalani kehidupan ini kita penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Tidak sedikit air mata yang tercurah. Katakanlah mungkin akibat pengkhianatan dan sebagainya. Ya. Dan bayangkan kalau tidak ada surga, tempat peristirahatan. Tempat di mana Tuhan membalas semua kebaikan yang harusnya kita terima dalam dunia ini. Saudara, saya mau kasih tahu, tidak semua kebaikan yang kau tabur itu dituai dalam dunia. Tidak semua. Kebanyakan itu akan engkau tuai nanti di surga. Dan bayangkan jika tidak ada surga. Tetapi saudara tidak perlu membayangkannya. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa Dia menyediakan tempat bagi setiap kita di sana. Haleluya. Sehingga kita tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Iya kan? Kita tidak perlu takut dengan yang namanya maut. Ya. Saya suka sekali dalam mohon maaf saudara ya. Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal yang ke-1 ya. Ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sejak kapan kematian menjadi sebuah keuntungan? Ya. Bukankah kalau kita berbicara tentang kematian, kita selalu membicarakan seolah-olah kematian itu adalah merupakan sebuah kerugian yang sangat besar? Ya, karena kita akan meninggalkan segala sesuatu. Ya. Bahkan mungkin ketika engkau adalah seorang pekerja keras yang telah mengumpulkan harta sebanyak mungkin di dalam dunia. Dan engkau harus meninggalkan semuanya itu oleh karena kematian. Bukankah itu merupakan sebuah kerugian? Kenapa kematian adalah sebuah keuntungan? Disebut keuntungan ketika engkau mati dalam Kristus. Karena ada upah yang besar untuk setiap ya, jerih lelahmu. Ya. Semua harta kekayaan di dalam dunia tiada bandingannya dengan harta yang ada di surga. Ya kan? Saya kan pernah cerita, ini cerita saja bagaimana seorang ibu yang ngotot bawa emas ke surga. Ya, karena dia penjual emas di dunia. Dia ngotot sama Petrus yang pegang pintu surga. "Ayolah Petrus, izinkan saya masuk. Dan saya bawa semua emas saya ini." Ya, Petrus bilang, "Ibu jangan ibu, ya karena di surga juga kan ada emas." "Oh tidak, ini emas yang saya upayakan, usahakan dari dunia. Jadi kalau saya tinggalkan, sedih rasanya seolah-olah upaya saya, usaha saya dalam dunia itu sia-sia." Ya, karena antrian panjang di belakang, akhirnya Petrus pun mengizinkan ibu ini masuk ke dalam surga membawa emasnya. Ketika dia masuk, dia kaget, dia lihat ternyata emas semua. Wow! Dan emas yang dimilikinya itu tiada bandingannya. Dengan emas yang ada di surga itu lebih daripada emas yang dia punya. Maka karena dia malu sudah akhirnya dia membuang emasnya sembunyi-sembunyi. Dia lihat kiri kanan dulu. Ya jangan sampai ada yang melihat. Kemudian dia buang emasnya. Waktu emasnya dibuang tiba-tiba terdengarlah
suara dari pengeras suara yang mengatakan, perhatian, perhatian. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, saudara, semuanya hanya sampah. Haleluya. Amin. Filipi pasal yang ketiga. Ya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, saudara. Ya. Di ayat yang ke-7, kita lihat saja ayat ini ya. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ya, karena Kristus. Ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Ya. Melebihi dari semuanya. Ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Jadi dialah upah terbesar kita. Amin. Jadi saudara, mari jalani hidup ini ketika Tuhan kasih kesempatan kita hidup. Ya. Ya, hiduplah ya dengan pengharapan. Hiduplah dengan iman. Haleluya, ya. Hiduplah dengan penuh kesungguhan. Haleluya. Kenapa? Karena saudara-saudara, kehidupan kita di dalam dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Ada jaminan. Haleluya. Ada jaminan. Ya. Penghiburan bagi engkau yang telah kehilangan orang yang kau cintai. Engkau tidak akan pernah kehilangan mereka selamanya. Tuhan berjanji akan mempertemukan mereka, engkau dengan mereka. Katakanlah mungkin engkau kehilangan suami, kehilangan istri, bahkan kehilangan anak. Ya, seperti yang saya kasih contoh, Gubernur Jawa Barat kehilangan anaknya, meninggal, saudara-saudara. Nah, sampai sekarang jenazahnya belum ditemukan. Yaitu kesedihan yang sangat dalam. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyediakan satu tempat di mana kita akan berkumpul kembali bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin. Dan kita akan penuh dengan sukacita, dan Tuhan berjanji bahwa di surga nanti tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan ada lagi ratap tangis. Yang ada ialah damai sejahtera yang melimpah-limpah. Sukacita yang melimpah-limpah. Yang membawa ketenangan kepada roh setiap kita. Ya, saya berharap ketika engkau mendengarkan ini, engkau tidak lagi menyesal untuk hidup. Amin. Karena saya berkata kekekalan itu memberikan nilai buat kehidupan kita yang sekarang. Ya, memberikan nilai buat apa yang kita lakukan sekarang. Memang berat perjalanan ini. Ya, tidak mudah. Perjalanan ini memang membutuhkan perjuangan yang ekstra. Tapi bukankah di dalamnya juga Tuhan menyertai kita? Ya, harta yang terindah di dalam surga telah diberikan, yakni Yesus, yang disebut sebagai Immanuel, yakni Allah yang beserta kita, dan Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita, dan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan, bahkan pada saat manusia, pada saat sesama kita tidak bisa merasakan semua kehilangan yang kita rasakan, Dia mengerti. Amin. Ada pergumulan-pergumulan tertentu yang tidak dapat kita bagi dengan orang lain, atau karena kita tahu orang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan, kita memilih menyimpannya dan menanggungnya sendiri. Tapi percaya, engkau tidak pernah melakukannya atau menanggung sendiri. Ada Tuhan bersama dengan saudara. Ya, kemarin setelah saya selesai menyampaikan firman di sebuah sekolah, seorang ibu guru mendatangi saya dan berkata, "Mohon maaf pendeta, saya terlambat tadi." Saya katakan, "Ya, tidak apa-apa ibu. Saya terlambat karena saya punya masalah yang sangat berat." Saya pun bertanya, "Masalah apa ibu?" "Masalah anak, ya. Dimana dia punya seorang anak laki-laki yang menghamili ya anak perempuan orang lain, dan mereka sudah minta tanggung jawab. Sementara anaknya ini tidak lama lagi mau wisuda, ya kan? Bahkan anak sendiri pun itu bisa mengecewakan. Ya, kadang-kadang orang tua sudah berjuang, berusaha memberikan yang terbaik. Ya,
Harapan orang tua dari anak kita beroleh penghiburan. Ya. Tapi justru kadang-kadang anak menjadi duri dalam daging. Saya mau beritahu, perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Terus lakukanlah yang terbaik. Selama nafas masih di kandung badan dan kau diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup. Ya. Maka berikanlah yang terbaik. Layanilah dengan terbaik. Ya, karena engkau tidak pernah sendiri dalam menanggung penderitaan. Banyak orang di luar sana menanggung penderitaan. Tapi puji Tuhan, kalau engkau adalah anak-anak Tuhan, engkau tidak pernah menanggungnya sendiri. Karena ada Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap kita. Haleluya.